Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan buat kita di minggu ini dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita, Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungguh-sungguhlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi wadi berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami bersungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nas yang kita baca ini adalah bahagian daripada kisah tentang bagaimana Tuhan memberikan roti manna bagi orang Israel. Bahwa sebagaimana yang sudah kita baca di dalam nas kita ini, dikatakan bahwa manna itu adalah roti yang turun dari surga. Manna berasal dari mujizat Tuhan, yang mana Tuhan memberikan roti bagi mereka melalui kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, sehingga ada makanan yang turun dari langit, kira-kira seperti itu. Dan itu memelihara kehidupan orang Israel selama 40 tahun mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka di padang gurun. Selama mereka mengembara di padang gurun, Tuhan memelihara hidup mereka dengan roti mana yang Tuhan curahkan setiap pagi turun kepada mereka untuk bisa mempertahankan hidup mereka di padang gurun. Kalau kita membaca di dalam nas kita ini, setelah umat Israel keluar dari Mesir, kemungkinan besar bahwa memang setelah orang Israel keluar dari Mesir, persediaan makanan mereka sudah habis. Mereka tidak punya makanan lagi untuk mereka bawa, untuk mereka makan, karena memang selama perjalanan mungkin juga mereka kehabisan. Maka dikatakan di dalam nas kita ini, maka bersungut-sungutlah mereka kepada Musa dan kepada Harun. Apa yang mereka katakan di situ? Mereka katakan, kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh kami dengan kelaparan. Kemudian mereka katakan, padahal di Mesir kami bisa makan roti, kami bisa makan daging sampai kenyang. Itulah sungut-sungut mereka. Artinya kira-kira mereka mengatakan, apa yang kamu bawa kami ke padang gurun ini? Kamu bawa kami mati kelaparan di sini.
Sementara kami di Mesir, bisa kami kenyang, bisa makan roti, bisa makan daging. Tetapi Tuhan tetap Musa menyampaikan sungguh-sungguh ini kepada Tuhan. Apa yang dijawab Tuhan? Maka Tuhan mengatakan pada waktu senja mereka akan makan daging. Artinya makan daging di situ ketika Tuhan mendatangkan berduyun-duyun burung puyuh, sehingga mereka bisa makan daging. Dan kemudian pada waktu pagi mereka akan makan roti mana yang turun dari langit. Kalau dikatakan, kita baca ayat selanjutnya mengingat dikatakan bagaimana mana ini bentuknya, katanya halus seperti embun beku, warnanya putih, rasanya seperti kue madu. Itulah bentuk dari roti mana yang dikatakan di situ, bahwa setiap pagi roti itu akan datang. Setiap pagi roti itu akan mencukupi kebutuhan mereka. Selama 6 hari roti itu akan terus datang, tetapi hari yang ke-7 tidak akan ada mana. Kenapa? Karena hari ke-7 itu adalah Sabat. Karena hari ke-7 itu adalah pergantian hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Maka tidak ada hari mana datang pada hari Sabat. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka hari yang ke-6 itu Tuhan akan lipat-gandakan untuk kebutuhan mereka untuk hari yang ke-7. Demikian yang kita bisa melihat konteks daripada nas yang kita baca pada saat ini. Sekarang apa yang mau kita coba renungkan dari firman Tuhan yang sama-sama sudah kita baca pada saat ini. Yang pertama, kita mau diajarkan bagaimana supaya kita berhenti untuk bersungguh-sungguh. Kita berhenti untuk mengeluh di dalam hidup kita. Berhentilah untuk mengeluh, bersungguh-sungguh di dalam kehidupan kita ini. Sikap orang Israel ini yang bersungguh-sungguh, yang mengeluh, ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk tidak tiru. Sebenarnya mereka sudah banyak melihat bagaimana mukjizat Tuhan sebelum-sebelumnya. Mereka sudah melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang besar bisa mengeluarkan mereka dari Mesir. Kalau hanya mengandalkan kekuatan mereka, tidak akan mungkin mereka bisa selamat keluar dari Mesir sampai kepada guru. Tapi itu adalah pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tetapi walaupun mereka melihat itu, melihat mukjizat Tuhan yang besar itu, tetap saja mereka bersungguh-sungguh. Tetap saja mereka mengeluh, walaupun mereka sudah melihat mukjizat Tuhan di depan mata mereka sendiri. Makanya ini menjadi sebuah renungan bersama bagi kita. Sebenarnya jika kita bisa menghitung banyaknya berkat Tuhan dalam hidup kita ini, tidak ada alasan untuk kita mengeluh, bersungguh-sungguh dalam hidup. Kalau kita bisa menghitung satu persatu berkat Tuhan, tidak akan mungkin kita mengeluh, tidak akan mungkin kita bersungguh-sungguh dalam hidup kita ini. Tapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita, sama seperti orang Israel di sini. Karena orang mengeluh. Kenapa kita bisa mengeluh? Kenapa kita bersungguh-sungguh? Ya karena memang kita tidak menyadari, tidak menghidupi berkat Tuhan yang sudah kita terima selama ini di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena banyaknya berkat Tuhan yang kita terima, bukan justru kita bersungguh-sungguh. Maka bagaimana supaya kita tidak mengeluh? Bagaimana supaya kita tidak bersungguh-sungguh dalam hidup kita ini? Kita harus katakan bahwa jika semalam Tuhan berkati kita, maka kita juga harus percaya hari ini dan besok Tuhan juga akan berkati kita. Sesimpel itu saja sebenarnya. Maka mengapa kita harus mengeluh? Kalau tidak bisa menghitung berkat Tuhan pada masa lalu, kalau tidak bisa mengingat berkat Tuhan semalam, kita percaya hari ini dan juga besok Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan memberikan juga berkatnya dalam hidup kita. Sama seperti roti mana ini. Roti mana ini datang setiap pagi. Demikian juga dengan berkat Tuhan. Rahmat Tuhan juga akan selalu datang setiap pagi dalam hidup kita. Ini menjadi sebuah simbol dari berkat Tuhan.
Ini adalah sebuah simbol penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, mengenai seperti mana yang datang setiap hari untuk memelihara kehidupan orang Israel. Demikian juga berkat Tuhan selalu datang setiap hari di dalam kehidupan kita untuk memelihara kehidupan. Maka dari sini kita diajarkan bagaimana supaya kita tidak mengeluh, kita tidak bersungut-sungut di dalam menjalani kehidupan kita ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, bahwa masa depan kita ada dalam tangan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan hidup kita ini. Dan itu yang juga Tuhan tunjukkan di tengah-tengah kehidupan oleh orang Israel. Sekalipun pada gurun itu adalah tempat yang sangat-sangat bersama, tidak ada makanan yang bisa diharapkan dari padang gurun itu, tapi Tuhan dengan mujizatnya menurunkan roti manna bagi mereka dengan cara yang ajaib. Kita juga ingat bagaimana ketika Yesus pada minggu yang lalu, khotbah minggu yang lalu, 5 roti 2 ikan Tuhan berkati, sehingga 5 roti 2 ikan Tuhan cukupkan untuk memberi makan lebih daripada 5.000 orang makan. Kita juga mau diingatkan bahwa yang kecil itu, yang sedikit itu, yang terbatas itu, kalau diberkati akan Tuhan menjadi berkelimpahan. Artinya dari sini kita belajar bahwa mari kita ubah sudut pandang kita melihat kehidupan. Kita harus percaya bahwa mujizat Tuhan akan selalu ada untuk memenuhi kebutuhan kita, menyertai kebutuhan kita. Sama seperti roti manna itu yang selalu Tuhan berikan, memelihara kita setiap saat, setiap hari di dalam hidup kita. Tuhan juga dapat mengubahkan yang sedikit itu yang mungkin ada pada kita. Mungkin kita katakan bahwa hanya sedikit yang ada pada Tuhan. Mungkin kita katakan pengetahuanku masih terbatas hanya sampai sini. Tetapi kalau yang sedikit itu, yang kecil itu, kita sampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan berkati. Kita harus percaya bahwa yang sedikit itu bisa menjadi berkelimpahan kalau kita benar-benar membawa itu kepada Tuhan. Maka kita harus mengubah dari sungguh-sungguh menjadi ucapan syukur. Ini pertama yang perlu kita perhatikan namanya dari nas kita ini. Mari kita berhenti untuk mengeluh di dalam diri kita, tapi kita ubah menjadi rasa syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena begitu banyak berkat Tuhan. Apa yang tidak Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Ini adalah janji penyertaan Tuhan bagi kita, bahwa Dia adalah roti kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga belajar dari nas kita ini bahwa tentu kita semua mendambakan hidup yang baik. Ya, tentu tidak ada dari kita yang mendambakan hidup yang tidak baik. Tetapi kita mau diingatkan dari nas ini, semua ada prosesnya. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik ada proses, tidak ada yang instan dalam hidup kita ini. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dari apa yang terjadi bagi umat Israel. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh daripada orang Israel ini, inilah contoh daripada sikap orang yang tidak mau maju. Mengapa dikatakan demikian? Kalau kita perhatikan sungguh mereka itu, sepertinya mereka lebih baik mereka menjadi budak di Mesir. Yang penting bisa makan roti dari kenyang. Jadi mereka hanya memperhatikan apa yang sementara. Yang penting hari ini aku bisa makan enak. Besok dia urusan belakang. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Lebih baik menjadi budak di negeri orang daripada harus mati nanti kelaparan di sana katanya. Pokoknya kami nggak apa-apa budak, nggak apa-apa dilakukan kasar. Yang penting kami bisa kenyang, bisa makan roti, bisa makan daging. Tetapi mereka tidak memiliki visi untuk melihat ke depan jauh. Mereka tidak ada memiliki visi jauh ke depan. Betapa besarnya arti daripada kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Mereka tidak menyadari betapa berharganya. Tuhan
bangsa yang besar. Mereka tidak ada melihat jauh ke depan. Mereka hanya peduli dengan perut mereka saja. Perut yang sementara itu, yang hari ini makan, nanti sebentar lagi sudah lapar. Mereka tidak memiliki masa depan, mereka tidak memiliki visi yang jauh ke depan, mengingat bagaimana nanti anak-anak cucu-cucu mereka ke depan bagaimana. Ini dari sini kita belajar mengenai bagaimana juga di dalam hidup kita ini kita memiliki visi yang jauh memandang ke depan. Jadi jangan hanya melihat enaknya apa yang kita makan hari ini. Jangan kita hanya melihat enaknya apa yang bisa kita nikmati hari ini, tetapi kita tidak mengingat, kita tidak mempertimbangkan bagaimana hidup kita untuk masa depan kita. Sama seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di dalam episode kita tadi di Yohanes 6 tadi, ketika Yesus katakan, "Akulah roti hidup." Di sini Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu mau cari aku hanya untuk makanan yang sementara ini, hanya untuk mengenyangkan perut yang sesaat ini. Kenapa? Karena banyak orang mengikut Yesus kan gitu, karena mereka sudah menikmati, ternyata enak bersama Yesus. Ketika Yesus memberi makan di ribu orang, enak ini makan gratis sama Yesus. Jadi kemana-mana Yesus pergi, semua orang berdatangan begitu. Kemana Yesus pergi dengan harapan mereka bisa makan gratis, seperti ketika Tuhan membuatkan 5 roti 2 ikan itu memberi makan 5 orang ke 5.000 lebih. Mereka ketagihan makanan gratis dari Yesus. Maka Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mengikut aku, kamu mencari aku hanya untuk makanan yang sementara ini, salah motivasimu. Yang ada padaku adalah roti hidup yang kekal. Ini yang perlu kamu cari dari, bukan makanan yang sesaat. Memang kita dari sini belajar, kalau kita beriman, kita percaya sama Tuhan Yesus hanya untuk hal-hal yang di dunia ini saja. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus hanya untuk hal-hal yang sementara di dalam dunia ini saja, terlalu kecil. Rugi kita ikut Tuhan Yesus kalau hanya untuk bisa makan, kalau bisa untuk menikmati dunia ini. Kenapa? Orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus pun bisa seperti itu. Orang yang tidak percaya Yesus, orang yang tidak mengimani Yesus, mereka juga bisa makan, mereka juga bisa menikmati dunia ini. Tetapi kalau hanya untuk itu kita percaya sama Yesus, terlalu kecil Tuhan kita itu. Terlalu kecil kita berharap sama Yesus hanya untuk hal-hal sederhana di dalam dunia ini. Tetapi kita percaya sama Yesus, kita beriman kepada Yesus. Kenapa? Karena kita memiliki visi yang jauh ke depan. Kita memiliki pandangan yang jauh ke depan. Karena kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus satu-satunya ada jalan kehidupan yang kekal. Karena kita tahu, kita melihat ke depan apa yang akan terjadi setelah kita mati dari dunia ini. Bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, jalan kehidupan yang kekal, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itu menjadi alasan bagi kita untuk percaya kepada Yesus. Maka dikatakan terlalu kecil mengingat. Terlalu kecil Tuhan Yesus kalau kita hanya imani Tuhan Yesus hanya untuk berharap sesuatu yang ada dalam dunia ini. Terlalu kecil. Tetapi kita percaya sama Yesus, kita mengimani Tuhan Yesus karena kita melihat jauh ke depan. Visi kita jauh ke depan. Bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Bahwa hanya di dalam nama Yesus kita memperoleh jalan masuk ke dalam surga. Itu alasan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya memang kita percaya Tuhan memberkati kita di dalam hidup kita ini dengan berbagai berkat yang melimpah juga benar. Tetapi lebih daripada itu, ada berkat yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Ada pemberian yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Maka demikianlah kita orang beriman, kita harus memiliki pandangan visi yang jauh melihat ke depan.
dalam menjalani kehidupan kita juga tentu harus seperti itu. Artinya kita mengingatkan sebuah renungan bagi kita, bagaimana juga kita di dalam hidup ini kita mampu untuk bisa menahan diri untuk kesenangan-kesenangan yang sesaat. Bagaimana kita sebagai seorang Kristen juga kita tahu kita bisa menahan diri kita untuk kesenangan sesaat untuk demi meraih masa depan kita yang lebih baik. Artinya apa? Secara khusus mungkin ini bisa kepada remaja, pemuda atau raposo. Ini menjadi sebuah pelajaran tentu bagi kita. Ya kalau kita masih bergantung sama orang tua kita, nggak usahlah hidup. Ya ini bilangnya terlalu banyak kaya dibilang atau gimana. Tetapi yang pastinya, maaf saya bisa katakan bahwa hiduplah sederhana. Hiduplah apa adanya. Kalau kita masih bergantung sama orang tua, mari kita pergi visi jauh ke depan. Jangan mengeluh, gak usah malu, gak usah minder. Kalau dengan teman kita, kalau teman kita memiliki sesuatu seperti ini kita tidak punya, gak usah kita minder, gak usah malu. Hidup aja apa adanya. Kita bisa disekolahkan orang tua kita bisa makan diberi orang tua, itu lebih daripada cukup untuk kita bersyukur. Jadi nggak usah kita mengeluh, nggak usah kita malu. Ada kawan kita seperti ini, kita tidak bisa seperti itu. Kita harus ingat seperti yang dikatakan dalam nas kita ini, semua ada prosesnya, semua ada waktunya. Jadi ya biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Mari kita jalani hidup dengan apa adanya. Artinya ya hidup nggak usah banyak gaya. Biar kita menjalani hidup apa adanya. Apa yang ada yang kita syukuri. Jangan kita melebihi apa yang tidak sanggup. Jangan kita berusaha untuk seperti tetapi kita tidak mampu. Kita mau seperti orang sana, padahal tidak ada kemampuan orang tua kita, tidak ada kemampuan kita, tetapi kita ingin seperti orang sana. Itu artinya hanya mau memperdulikan yang sesaat, tetapi kita tidak melihat jauh ke depan. Demikian juga dalam kehidupan kita tidak mengira. Banyak orang sekarang yang tergiur dengan cara-cara yang instan, mencari-cari berkat, sedang berusaha untuk mencapai mendapatkan sesuatu yang instan. Balik sekarang sudah mulai diberantas yang namanya judi online. Orang berharap dengan judi online dia demo 100.000 berharap bisa WD 200.000 misalnya. Kenyataan apa? Yang ada hanya demo terus, tetapi WD tidak pernah. Itu kenyataan yang ada. Artinya bagaimana? Mari kita hentikan. Kita sudah diingatkan melalui gereja kita, melalui pemerintah, di semua arah sudah menyuarakan supaya kita menghentikan yang namanya judi online. Saya percaya kita yang ada di sini tidak lagi. Tidak ada yang instan namanya. Semua butuh proses. Semua butuh proses. Itu yang harus kita percaya. Jadi jangan kita berharap bahwa dengan judi online maka dengan instan kita sebab kaya. Bohong semua. Tidak semua dipermainkan. Artinya mari kita berusaha berjuang sekeras mungkin. Kita percaya bahwa apapun kerja keras kita, perjuangan kita, kesabaran kita, ketabahan kita akan menuai hasilnya pada waktunya. Tidak ada yang instan. Mari kita nikmati. Sama seperti benih itu kalau ditanam butuh waktu untuk menuai. Pohon itu ditanam butuh waktu supaya bisa berbuah. Demikian juga orang Israel itu, mereka juga butuh waktu, butuh proses. Tidak akan mungkin mereka keluar dari Mesir maka tiba-tiba mereka menjadi bangsa yang besar. Tidak, butuh proses juga mereka. Mereka harus melalui padang gurun supaya mereka sampai ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Mereka ke situ, tetapi ada proses yang harus mereka
kehidupan kita yang lebih baik nantinya. Kalau sedang saat ini kita sedang berjuang, ya mari kita berjuang dengan baik. Tidak usah kita mengeluh. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberkati apa yang kita kerjakan, Tuhan memberkati apa yang kita usahakan di dalam kehidupan kita ini. Mari kita nikmati prosesnya. Kalaupun sulit, kalaupun hari ini kita seperti ini, ya seperti inilah dulu. Kalau ini yang kita dapatkan, ya inilah dulu. Mari kita syukuri setiap apa yang Tuhan berikan. Tetapi di dalam perjalanannya, di dalam prosesnya, Tuhan akan selalu tambahkan berkahnya di dalam hidup kita. Yang terpenting adalah selama proses itu, selama perjuangan itu, selama kerja keras kita itu, kita selalu berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan yang tetap turut campur tangan di dalam setiap apa yang kita usahakan. Kita mengingat, jadi mari kita juga memiliki pandangan visi yang jauh ke depan. Kita diingatkan dari nas ini, jangan hanya untuk melihat apa yang sesaat, tidak. Tetapi mari kita memiliki pandangan yang jauh melihat ke depan. Kalau istilah yang sering dikatakan, ya bersakit-sakit dahulu, dia bersenang-senang, kemudian katanya, itu sudah sering kita dengar di Bapaknya. Ya seperti itulah kita menjalani kehidupan kita ini. Ya kalau sakit-sakit sekarang ya syukurlah. Mari kita nikmati proses sakit-sakitnya. Tetapi kita percaya untuk masa depan kita Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bang, kita belajar dari nasib kita ini, kita bisa memahami tentang berkat Tuhan melalui mana. Roti mana ini menjadi simbol daripada berkat Tuhan. Mari kita mengenai roti mana sebagai berkat yang Tuhan curahkan dari surga kepada kita di tengah-tengah hidup kita ini. Yang pertama, dikatakan bahwa mana itu tiap-tiap hari sebanyak yang perlu, katanya, maka mana itu akan diturunkan. Artinya apa? Kita diingatkan bahwa setiap hari Tuhan memberkati kita, bahwa setiap hari Tuhan juga akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Itulah berkat daripada Tuhan. Berkat Tuhan itu adalah setiap hari, dan apa yang kita perlukan Tuhan akan selalu berikan di dalam hidup. Itu yang pertama yang perlu kita belajar. Yang kedua adalah kita mau diingatkan dari situ, hari pertama sampai hari ke-6 mereka akan selalu mengambil mana. Tetapi hari yang ke-7, hari Sabat, hari yang dikuduskan Tuhan itu, mana tidak akan ada pada hari itu. Maka sebagai gantinya, hari ke-6 akan ditambahkan Tuhan 2 kali lipat, supaya bisa mereka makan pada hari yang ke-7, pada hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Tapi ternyata orang Israel ada yang nakal. Mereka berusaha untuk penasaran dari itu. Mereka cari pada hari yang ke-7. Memang tidak ada, karena Tuhan sudah katakan tidak ada hari ke-7. Tidak usah capek-capek cari, karena itu adalah hari Sabat. Jadi tidak usah repot-repot kalian cari hari ke-7. Tidak akan ada di situ mana, tidak akan ada persatuan di situ. Di situ adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Tapi ternyata masih ada juga orang Israel yang nakal. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, artinya apa, mengingat dari sini kita semua belajar, ada waktunya untuk kita bekerja, ada waktunya kita juga untuk ibadah. Sesimpel itu sebenarnya, kan itu. Ada waktu kita untuk bekerja, ya bekerja. Kalau waktunya ibadah, ya ibadahlah. Ya kalau kata orang, kalau sudah memang rezeki kita, gak akan lari kemana. Kalau sudah namanya berkat Tuhan, gak akan kemana larinya Tuhan. Gak usah risau kita, gak usah khawatir. Banyak orang yang berusaha bahwa mengharapkan bahwa dia akan mendapatkan lebih, kan? Berharap kalau dia bisa bekerja pada hari yang ke-7, berharap dia bisa bekerja pada hari Minggu, maka akan ada tambahan income, kan itu, tambahan berkah. Tetapi kita mengingatkan dari nas kita ini sebuah gambaran bagi kita. Tuhan sudah cukupkan apa yang kita perlukan. Kalaupun kita tidak bekerja pada hari Minggu, kita percaya Tuhan bisa lipat-gandakan untuk hari yang berikutnya, untuk kebutuhan kita. Jadi tidak usah khawatir. Kalau kita menyerahkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu
ditebuskan oleh Tuhan itu. Kenapa Tuhan berkati kok kita? Tidak perlu pusat kita akan kehilangan momen, akan kehilangan kesempatan karena kita tidak bekerja pada hari Minggu gitu. Justru kita harus percaya Tuhan katakan dari di sini kalau kita membaca di kitab kita ini supaya mereka mencoba bagaimana mereka merespon berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Artinya dari sini kita belajar mengenai jangan kita mengorbankan waktu untuk beribadah kepada Tuhan dengan harapan kita akan mendapatkan lebih. Jangan. Tuhan sudah atur semua itu. Tuhan sudah atur berkat kita. Kalau memang itu sudah berkat dari Tuhan, yakinlah akan kemana itu. Gak bisa kita dapatkan hari ini, besok Tuhan akan berikan. Atau seperti dalam nas kita ini, sebelumnya Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah berikan kepada kita berkatnya supaya kita dicukupkan untuk hari ini. Artinya berkat Tuhan itu bukan soal kerja keras. Berkat Tuhan itu adalah tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Seberapa setia kita kepada Tuhan. Seberapa setia kita mau mengikuti hukum Tuhan, aturan Tuhan. Kita percaya tentang berkat Tuhan, Dia sudah atur bagaimana caranya yang terbaik Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kita berdoa.